Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas tadi pagi gitu kan. Tadi pagi kita sudah berkenalan ya dengan yang namanya itu fungsi gitu kan. Jadi kalau fungsi itu kan intinya adalah korespondensi ya antara X dan Y yang mana eh, X punya tepat satu kawan di Y gitu ya. Ya, tapi untuk Z itu boleh memiliki kawan di X itu lebih dari satu itu boleh, tapi X yang jelas harus tepat satu gitu. Kemudian penyajian fungsi ya, penyajian fungsi kita sudah tahu bahwa penyajian fungsi itu bisa menggunakan tabel ya nilai gitu kan, kemudian bisa dengan uh, rumus, dengan grafik dan dengan kata-kata gitu kan. Oke, kemudian kita belajar juga mengenai domain dan kodomain gitu ya. Kalau domain itu kita membatasi domain ya itu karena permasalahan pembagian dengan nol, kemudian akar-akar genap bilangan negatif, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan masalah terapan gitu kan. Kalau kita mengabaikan masalah terapan berarti yang kita cari itu namanya domain alami gitu ya. Kemudian kita juga sudah berkenalan dengan trigonometri ya, bahwa lingkaran itu kelilingnya itu adalah satu putaran itu sama dengan 360 derajat sama dengan 400 gradian dan sama dengan 2 pi radian gitu. Kemudian yang kita bahas berkenaan dengan lingkaran tentunya ya satuan radian gitu ya. Karena kita berbicara di sini adalah kaitannya dengan kalkulus ya. Kalkulus itu wilayahnya itu bilangan real gitu, dan yang wilayahnya bilangan real itu keliling lingkaran yang satuannya itu radian gitu ya. Oke. Tadi sudah sampai fungsi trigonometri gitu ya. Kemudian ada sifat-sifat sinus dan kosinus gitu kan. Dilihat di sini gitu. Hmm, bahwa sin T plus 2pi gitu sama dengan sin T gitu kan. Jadi sin T di sini 2pi itu berarti apa? Eh, 2pi itu artinya apa? Di sini misalnya sin 0 gitu kan. Ditambah 2pi gitu. Berarti kan balik lagi gitu ya, balik lagi. Ya kan 2pi itu artinya kan satu kali putaran gitu kan. Gitu. Jadi sama balik lagi gitu. Sedangkan sin negatif T gitu kan sama dengan negatif sin T ya. Oke, kemudian cos T plus 2pi sama dengan cos T. Cos negatif T gitu. Misalnya ini cos T uh, cos T gitu kan. Jadi T itu ini ya, panjangnya ini, busur lingkarannya ini ya. Oke. Uh, kemudian ada ini apa? Kalau sin negatif T itu sama dengan negatif sin T gitu kan. Kalau cos negatif T itu sama dengan cos T. Jadi kalau cos itu kan yang sumbu X-nya ya. Cos itu sumbu X-nya gitu kan. Kalau sin itu kan sumbu Y-nya gitu ya. Sumbu Y-nya ya. Sin pi per 2 minus T gitu kan. Mana ini? Oke. Ya, ini maksudnya gini ya. Sin pi per 2 min T itu sama dengan cos T, kemudian cos T, cos pi per 2 min T itu sama dengan sin T ya. Dan sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu sama dengan 1 ya. Karena kalau ini kan jelas ya bahwa di sini gitu kan, ini kan satu gitu, ini juga satu gitu kan. Jadi misalnya kita mau mengukur dari sini ke sini gitu kan, tentunya ini ya, ini apa Z, ini apa sin, nah ini kan sin T gitu kan, sin
sin T gitu kan. Ini kan 1, kemudian ini adalah cos T gitu. Jadi jelas bahwa sin kuadrat T tambah cos kuadrat sama dengan ya 1 kuadrat gitu kan. 1 atau 1 kuadrat, karena 1 kuadrat sama dengan 1. Ini grafik sinus dan kosinus ya. Seperti ini ya. Jadi 1 sama dengan S kuadrat plus Z kuadrat ya. Cos kuadrat pi per 4 ditambah sin kuadrat pi per 4. Jadi ini ya, pi per 4 ya. Ini kan pi per 4 ya. Jadi sini kan 1. Dari sini ke sini itu pi per 4. Jadi pi cos kuadrat pi per 4 ditambah sin kuadrat pi per 4 gitu. Seharusnya ini Z ya, ini Z. Nah, ini X gitu kan. Oke. Cos kuadrat pi per 4 apa nilainya ini? Ini X kuadrat ya. Kemudian ini adalah Z kuadrat gitu ya. Oke, X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1 kuadrat ya. Terus 1 kuadrat nilainya 1. Empat hal yang harus diperhatikan dari grafik sinus dan kosinus. Sin T dan cos T keduanya berkisar dari negatif 1 dan 1 gitu kan. Ya digambarkan dalam suatu lingkaran, pusatnya di 0,0 gitu kan. Ke kanannya 1, ke kirinya negatif 1 gitu kan. Jari-jarinya 1. Gitu. Kedua grafik berulang, begitu juga ini ya. Apa namanya? Sumbu J-nya ya. Dari 1 ini negatif 1 kayak gini. Kedua grafik berulang pada interval yang berdampingan di sepanjang 2pi gitu kan. Grafik Y sama dengan sin T simetri terhadap titik asal dan Y sama dengan cos T simetri terhadap sumbu Z ya. Jadi kalau cos T ini simetri terhadap sumbu Z berarti apa nih? Fungsi apa? Fungsi genap ya, fungsi genap. Oke, kalau ini simetri terhadap titik asal gitu kan, simetri terhadap titik asal ini fungsi ganjil gitu. Grafik DJ sama dengan sin T sama seperti Z sama dengan cos T, tetapi digeser pi per 2 satuan ke kanan gitu kan. Jadi grafik sin T sama seperti grafik Y sama dengan cos T, tetapi digeser pi per 2 satuan ke kanan ya. Kita sudah belajar pergeseran ya. Jadi grafiknya itu polanya itu sama antara sin T sama cos T, gambar lekuk-lekuknya itu. Cuman posisinya itu beda sehingga ketika digeser ya itu sama grafik cos ini ketika digeser itu sama dengan grafik sin. Nah ini grafik cos gitu kan. Jadi grafik cos itu adalah fungsi genap ya, ini fungsi genap ya. Oke, fungsi genap. Ya, kalau fungsi genap itu kan f min x ya sama dengan fx gitu. Ya. Oke. F min X sama dengan Fx ya, fungsi genap ya. Jadi ini pasangannya di sini gitu ya. Ini pasangannya ini gitu. Tapi kalau ini ya fungsi ganjil gitu kan, fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu tadi apa? Cirinya ya. F min X sama dengan min Fx. Kayak gini ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi ini simetri terhadap apa titik asal gitu kan. Nah, ketika ini digeser ya, ini dari sini ke sini itu apa? Pi per 2 ya, ini pi per 2 ya, pi per 2 gitu. Ya kan? Oke, kalau dari sini ke sini ya itu berarti kan satu lingkaran gitu kan, satu putaran gitu kan, satu putaran ya. Oke. Satu putaran 2 pi gitu kan. Kalau sampai sini pi, kalau ini pi per 2 gitu. Jadi kalau ini digeser ya, jadinya ya sama cos T ini grafiknya menjadi sin T. Oke, ini ada sudut-sudut apa namanya istimewa gitu kan yang mungkin kalian bisa apa sudah bisa kalian pahami waktu kalian masih SMA ya. Sin
T gitu kan, sin T itu sama dengan 0 gitu kan. Oke, jika apa? Jika derajatnya pas 180 derajat. Kalau ini adalah pi gitu ya. Jadi kalau ini itu tidak masuk apa jarak, ini kan nggak ada jaraknya gitu. Maksudnya tidak bisa dituliskan dalam garis bilangan gitu ya. 180 derajat, 135 derajat gitu kan. Jadi kalau derajat itu kan apa? Bentuknya sudut gitu kan. Bentuknya sudutnya ini kan. Gitu. Tapi kalau radian itu adalah ininya gitu ya, apa? Eh, nah ininya gitu ya, panjangnya ini dan tentunya ketika ini bisa dibuat misalnya garis lurus ya bisa seperti ini gitu, yaitu radian gitu ya. Jadi kalau kalau satu lingkaran itu 2 pi radian ya, satu lingkaran itu 2 pi radian. Ini satu lingkaran gitu kan. Jadi kalau pi ya segini gitu kan. Nah, ketika negatif P, sin tetanya itu 0 gitu. Cos tetanya itu negatif 1. Tangen tetanya ya 0 ya. Karena 0 dibagi negatif 1, 0. Pokoknya kalau tangen teta ya ini bagi ini gitu kan. Ini bagi ini nggak bisa ya. Nggak eh, apa non-definite ya. Tidak terdefinisikan gitu kan. Undefinite ya. Undefinite, tak terdefinisikan gitu. Kalau tangen teta kan sin dibagi cos saja gitu kan. Gitu. Seperti ini ya. Jadi min 90 derajat itu min pi per 2, kalau 360 derajat ya acuannya sebenarnya ini 2 pi ya. 2 pi 360 derajat kayak gini. Ya. Oke. Ini ada grafik fungsi trigonometri ya. Untuk cos X itu domainnya semua ya, bilangan real. Ini bilangan real ya. Ini juga bilangan real gitu. Kalau ini ya yang lain bilangan real selain ini. Nah, oke. Kalau range-nya negatif 1 sampai 1. Jadi nilainya itu antara negatif 1 ini juga sama, negatif 1 sampai 1 untuk sin gitu. Tapi kalau tangan semua bilangan real memungkinkan gitu ya. Oke. Kalau ini range-nya kurang dari 1, ini lebih dari 1 gitu ya. Nah, kenapa ini misalnya yang tangan ini ya? Tangan itu grafiknya seperti ini ya, tangan ya. Itu nggak boleh pi per 2, nggak boleh apa 3 pi per 2 kayak gitu ya. Gitu karena jika pi per 2 gitu, jika pi per 2 mana tadi? Pi per 2 kayak gini, itu terjadi apa? Pembagian dengan 0 gitu. Jadi nggak diperbolehkan gitu ya, pembagian dengan 0 gitu. Seperti ini. Jadi domainnya itu bermasalah dengan masalah apa? Pembagian dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, ini 90 derajat ya. Kalau kalian visualisasinya itu seperti ini visualisasinya ya. Oke. Nah, ini kan 0 gitu kan. Kemudian 90 derajat itu kan dari sini ya ke sini gitu kan. Nah, ini kan 90 derajat itu seperti ini. Kalau radian ya. Eh, kalau yang sudut kan seperti ini, siku-siku kayak gini ya. Nah, jarak ke sini itu kan 1 gitu ya kan. Karena ini jari-jarinya 1 lingkarannya ya. Sedangkan yang Z-nya itu kan yang X-nya yaitu apa namanya untuk cos-nya itu 0 gitu, cos-nya 0 gitu. Jadi 1/0 nggak bisa, nggak ada kemiringan gitu kan di sini. Gitu. Oke. Di sini kita akan lihat ya, periode dan amplitude fungsi trigonometri. Fungsi f dikatakan periodik jika terdapat suatu bilangan p sedemikian rupa sehingga fx plus p sama dengan fx. Ya, jadi ini periodik ini ya. Misalnya ini periodik itu, misalnya nih, yang mana ya? Ini periodik. Nah, ini setengah ya. Pi per 6 setengah gitu. Apalagi ini lagi 5 pi per 6 nah juga setengah ya kan, sama balik lagi gitu kan, periodik gitu kan. Gitu. Nah, 180 derajat itu sama dengan pi radian sama dengan 3,141597 radian ya. Ini pendekatan aja ya nilainya ini ya. Jadi kalau apa namanya ini suatu garis gitu kan. Suatu garis gitu kan. Nah, ini misalnya
lingkaran gitu kan. Nah, lingkaran ini, nah, kayak gini. Nah, 1, 2, 3 gitu. Jadi, lingkaran ini ya, tuh, sering nggak masuk ya, masuk. Lingkaran ini panjangnya ini ya, panjangnya ini itu sama dengan panjangnya ini apa keliling lingkaran ini. Ini lingkarannya sama ya, lingkarannya ya. Lingkaran A, lingkaran A, lingkaran A. Ini lingkaran yang sama, 3 lingkaran yang sama gitu. Nah, jadi apa jika dibandingkan itu ya lebih lebih sedikit ini ya, lebih lebih 3 kalinya gitu kan, tapi lebih sedikit gitu, gitu. Ya. Ini masih real, tapi cuman tidak rasional gitu kan, karena nggak bisa diubah dalam bentuk apa A per B ya, A dan B anggota bilangan bulat. Misalkan diberikan ini operasi pada fungsi ya. Sekarang kita masuk pada operasi pada fungsi. Misalkan diberikan fx x kurang dari 3 per 2 dan gx adalah akar x gitu kan, akar x. Tentukan rumus fungsi f plus g, f minus g, f dot g, f per g dan tentukan dari asalnya. Penyelesaian. Rumus f plus gx sama fx ditambah gx x min 3 per 2 ditambah akar 2. Domainnya apa? 0 sampai tak hingga gitu kan. 0 sampai tak hingga. Nah, kenapa 0 sampai tak hingga? Karena di sini kita mempermasalahkan apa? Mempermasalahkan ya akar-akar genap dari bilangan negatif gitu loh. Bahwa nilai x ya, nilai x tidak boleh negatif gitu kan. Jadi kalau seperti ini apa? Kalau dalam dituliskan dalam notasi interval seperti ini 0 tak hingga 0-nya masuk gitu. Kalau f min gx ya ini aja gitu, sama aja ya, sama aja permasalahannya ya. Kemudian kalau ini sama aja permasalahannya, yaitu kita menghindari akar-akar genap dari bilangan negatif. Nah, kalau seperti ini, nah, kenapa nolnya nggak masuk? Karena selain menghindari akar-akar genap dari bilangan negatif, juga menghindari pembagian dengan nol gitu loh ya. Ini kita hindari pembagian nol gitu. Jadi x-nya di sini tidak boleh sama dengan nol ya. Selain juga tidak boleh negatif gitu loh ya. Nah, sini apa namanya akar pangkat 4 x plus 1 dan gx adalah akar 9 min x kuadrat gitu kan. Masing-masing dengan df negatif 1 sampai tak hingga dan dg negatif 3, 3 gitu. Tentukan rumus fungsi f plus gitu kan, g, f minus g, f dot g, f per g gitu, f pangkat 5 dan tentukan daerahnya masing-masing. Ini contohnya ya. Oke, caranya ya sama aja dengan tadi ya. Jadi domainnya itu apa? Negatif 1, 3 gitu kan. Ini negatif 1, 3, negatif 1, 3, negatif 1, 3, negatif 1, tak hingga gitu ya. Oke. Jadi kalau amannya itu kita lakukan operasinya dulu nih kita ya dijumlahkan gitu langsung kita fokusannya lihat ini, enggak langsung DF-nya. Tapi kalau mau lihat DF-nya langsung ya nggak apa-apa, bisa dilihat ya bahwa ini DF DG itu apa? DF DG itu berarti ini adalah DF ya iris DG ya semua ini ya DF iris DG yang ini. Kecuali kalau yang ini khusus ini ya. Jadi tidak di polanya ini ya kita harus melihat langsung ya kasusnya ini ya x plus 1 akar pangkat 4 ya pangkatkan lagi 5 gitu kan. Bahwa kalau x karena ini ya F5 ya. Jadi ini min 1 tak hingga masih tetap DF. Jadi nggak ada kaitannya dengan DG. Nah,
misalnya diberikan fx ya, x min 3 per 2 dan gx sama dengan akar x gitu kan, akar x. Oke, kayak gini. Ini komposisi fungsi ya, komposisi fungsi. GOF, ini GOF ya, GOF x sama dengan GFX itu x gitu kan. Ini seperti beras ya. Ini analoginya ini beras padi gitu ya. Ini padi gitu kan. Nah, ini penggiling padi, mesin penggiling padi. Nah, keluar ini namanya apa? Beras. Nah, beras ini rice cooker. Nah, ini nasi gitu. Oke, ini nasi gitu. Nah, tapi kalau kalian balik ya, ini kalau kalian balik ya, rice cookernya di sini ini berarti padi kalian bisa nyoba gitu kan, dimasukkan ke rice cooker. Jadinya apa? Padi dimasukkan ke rice cooker itu. Belum nyoba ya? Entah jadi apa gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi padi lagi masih bisa ya. Kemudian dimasukkan apa lagi? F-nya ini tadi penggilingan padi ya. Jadinya apa ini? Beras gitu. Oke. Oke, jadi padi jadi beras ya. Jadi padi jadi padi basah gitu kan. Beras padi jadi beras kayak gitu. Kayak gini. Jadi apa? Ketika dibalik ya inputnya sama gitu kan, inputnya sama-sama padi gitu kan, tapi hasilnya bisa beda gitu kan, hasilnya bisa beda gitu kayak gini. Ini komposisi fungsi ya, GOFX itu GFX ya, sedangkan komposisi fungsi FOGX itu FGX, tergantung urutannya gitu. Nah ini GOF ya, GOFX sama dengan apa? GFX sama dengan hmm, ini rusak nih ya. Oke. Ini G ya. Jadi fx-nya itu apa? Tinggal itu ya. Fx ini kan G fx ini kan. G fx sama dengan G fx-nya itu x min 3 per 2 kayak gini kan. Sama dengan akar x min 3 per 2 kayak gini. Ya kan? Kayak gitu. Juga kalau misalnya kita balik gitu kan. Itu berarti f gx gitu kan. Nah, sama dengan F akar X kayak gini. Sama dengan akar X min 3 per 2. Nah, dari asal fungsi komposit. Perhatikan kembali. Ini domain F ya. Ini domain F itu ini. Ini bukan domain F ya. Nah, ini domain F ya. Kemudian dilakukan operasi GOF, dapatkan GFX ya. Kemudian X ini dikenakan operasi F ya. Kemudian ini jadi FX, jadilah GFX. Ini domain of GOF, ini domain G. Ya. Dari sini nanti dapatkan apa namanya di sini domain GFX sendiri gitu. Nah, komposisi fungsi tidak bersifat komutatif seperti tadi contohnya ya. Jadi FOG ya itu tidak sama dengan GOF gitu loh. Ya kan? Beda. Itu seperti kalian menukar penggilingan padi dengan rice cooker gitu. Ya, tentunya hasilnya beda kalau kalau kalian ingin mendapatkan misalnya nasi gitu ya dari padi digiling jadi beras, beras ditempatkan ke rice cooker jadinya nasi gitu ya. X berada di dalam daerah F, Fx berada dalam daerah asal G, ya kan? Oke, contoh misalnya diberikan Fx sama dengan X min 3 per 2 dan Gx sama dengan akar X gitu kan. X sama dengan 2 masih dalam daerah asal Fx, tetapi tidak masuk dalam daerah asal GOF. Input untuk fungsi G harus tak negatif gitu kan. Jadi Gx ini harus tak negatif gitu ya.
Nah, jadi gini, ini rusak nih ya. G ya, F2, GF2. Berarti kalau GF2 berarti apa? 2 minus 3 per 2. Gitu kan? GF2 sama dengan G negatif setengah. Gitu. Kalau negatif setengah sama dengan akar negatif setengah. Jadi nggak bisa gitu kan. Nggak bisa ini kalau 2 gitu kan. Oke. Jadi apa namanya? Tidak boleh negatif gitu. Berarti negatif 2 apa 2 gitu kan nggak bisa ya. Nah, ini akar itu 2. Daerah asal GOFX adalah ya 3 ya sampai tak hingga gitu ya. Kenapa gini ya? Kenapa 3 sampai tak hingga? Ini kan 2 itu kan kurang dari 3 ya, jadi nggak bisa ya. Jadi kalau 3 pas bisa malah ya, karena 3 kurang 3 0 gitu kan. 0 kemudian di akar ya 0 gitu kan. Gitu. Nah, daerah asal FOGX adalah 0 tak hingga. Daerah asal GOFX dan FOGX dapat berbeda. Jadi daerah asalnya itu juga bisa berbeda ya. Ini referensinya ya. Oke, demikianlah materi tentang limit. Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas ya, saya akan melanjutkan ke limit dan ketika kita melanjutkan ke limit maka saya mengucapkan selamat datang ya. Selamat datang di materi kalkulus gitu ya. Oke. Jadi materi kalkulus itu dimulai ya, dimulai dari materi limit ini. Oke. Ada yang belum pernah mendengar istilah limit waktu SMA atau SMK? Saya rasa sudah pernah semua ya, baik SMA, IPA, IPS maupun SMK. Itu. Nah, kita akan belajar apa itu limit, pengkajian mendalam tentang limit, teorema limit, limit melibatkan fungsi trigonometri, limit tidak hingga dan limit tak terhingga. Kan ada di tak terhingga sama tak terhingga. Yang satunya ada D-nya, satunya tidak. Nah, itu maksudnya apa gitu. Nanti kita akan belajar itu ya. Kemudian kita akan belajar mengenai kontinuitas fungsi gitu. Jadi pengertian limit itu seperti ini ya. Kita dapat mencari luas segitiga gitu kan, maupun segi empat dengan rumus geometri. Tetapi bagaimana dengan luas bangunan yang batasnya melengkung seperti lingkaran, gitu kan. Nah, kemudian bayangan poligon beraturan diletakkan di dalam lingkaran seperti gambar gitu kan. Jadi kalau kalau luas ini ya, ini luas apa namanya lingkaran gitu kan. Ini kita akan dekati dengan luas persegi kayak gini ya, sisi kali sisi kayak gini. Nah, cuma 4 kayak ini. Tentunya beda ya luasannya ini, cuman kan mendekati aja gitu. Dan errornya tentunya ya sangat cukup besar gitu kan. Tapi kalau misalnya segi empatnya kita tambah jadi segi 8 gitu atau segi 10 segi hingga itu semakin mendekati luas lingkaran. Itu limit ya. Kita dapat menemukan luas daerah dari poligon beraturan dengan n sisi. Dengan mengambil poligon beraturan yang sisinya semakin banyak mampu mengaproksimasi luas sampai tingkat keakuratan yang tinggi. Luas lingkaran ada limit dari luas poligon beraturan ketika n meningkat tanpa batas. Banyak sekali tak terhingga ya. Oke. Jadi ini kalau semakin banyak seginya gitu kan, ini kan segi 4, ada segi 8, ada segi 16, segi 20. Semakin banyak ya semakin dekat dengan luasan lingkaran gitu ya. Oke. Kemudian itu kalau penjelasan limit secara visual gitu. Kalau ini penjelasan limit secara rumus dan tabel gitu kan. Perhatikan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 2. Fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1 karena tidak disebut fx berbentuk 0 per 0 gitu loh ya. Jadi kita menghindari pembagian dengan 0 ya. Oke. Tapi masih bisa ditanyakan berapa nilai fx jika x mendekati 1 gitu loh ya.
Oke, ketika kalian itu tahu ya garis bilangan ini angka 1 gitu. Kira-kira yang mendekati 1 itu apa? Kalau dari sisi kiri, ya 0 gitu. Kalau dari sisi kanan 2 gitu. Ada yang lebih dekat lagi ada, yaitu apa? 0,5. Ada yang lebih dekat lagi di sini ada, yaitu bawah 1,2 seperti itu ya. Atau lebih dekat lagi juga ada 1,1. Ada yang lebih dekat lagi 1,0000001. Ada yang lebih dekat lagi di sini 0,999999 gitu kan. Dengan bantuan kalkulator dapat diperoleh fx bila x mendekati 1 seperti pada tabel berikut gitu. Nah, ini 0,9 ya. Jika x 0,9 maka 1,9. Jika x sama dengan 0,9999 maka fx sama dengan 1,99999. Nah, ini tinggal masukkan aja di Excel gitu kan. X-nya itu kan. Sama ini 1,01 masukkan di Excel. Dan seterusnya. Nah, kalau satu pas satu nggak boleh, tapi kalau mendekati satu boleh. Gitu. Tuh. Nah, ini kan berarti kan mendekati satu ya. Ini mendekati satu gitu ya. Jelas ya, x-nya itu mendekati satu gitu, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, ini itu kira-kira mendekati berapa kalau lihat polanya? 1,9, 1,99, 1,99. Kalau ini juga sama, 2,1, 2,01, 2,01, 2,001. Jadi mendekati 2 gitu ya. Oke, kayak gitu. Jadi limit ini ya, fx ya, x kuadrat limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 itu sama dengan 2. Oke. Dari tabel dan grafik di samping terlihat bahwa fx mendekati 2 jika x mendekati 1. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut ya. Oke. fx mendekati 2 jika x mendekati 1 ya. Jadi x kuadrat minus 1, x min 1 itu sama dengan 2. Ini adalah grafiknya ya. Terus apa bedanya dengan grafik x plus 1 gitu? Bedanya apa? Kalau x plus 1 kalian menggambar ini, tapi kalau di sini itu ada wilayah ini gitu. Ya, jadi untuk X sama dengan 1, apakah Y-nya sama dengan 2? Tidak, tetapi kalau X plus 1, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Ya. Jadi limit X mendekati 1, X kuadrat minus 1 per X min 1 itu sama dengan 2. Secara visual bisa dilihat gitu kan, secara tabel nilai juga bisa dilihat gitu ya. Oke, bacanya gini, limit dari X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 adalah 2. Nah, definisi limit secara intuisi. Untuk mengatakan limit f x mendekati c ya adalah L, berarti bahwa bila mana x dekat tetapi berlainan dengan c, maka fx dekat ke L gitu ya. Jadi x dekat tetapi berlainan, maksudnya gini. X mendekati c, x sama dengan c ya. Jadi ini bukan suatu hal yang sama gitu. Ini tidak sama gitu. Ini x dekat sekali dengan c. 1,999 sangat dekat sekali dengan 2, tetapi 1,99 itu tidak sama dengan 2. Ya, seperti itu. Atau 0,9999 sama dengan 1, tetapi 1 itu bukanlah 0,9999. Ya, itu kan suatu hal yang beda gitu ya. Nah, jika X menuju C dari arah kiri, dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, limit disebut limit kiri ya. Jadi ini limit kiri ya. Kalau misalnya 0,998, 0,99, 0,99 terus kemudian 1 berarti itu pendekatannya dari kiri. Tapi kalau dari kanan itu misalnya 2, 2,01, 2,0005, 2,000001 itu pendekatan dari kanan gitu ya. Oke. Jadi ada limit kiri, ada limit kanan gitu ya. Jadi kita fungsi berikut. X plus 2 ya. X kurang dari sama dengan negatif 1. Fx X kuadrat ya ini. Jadi ini ada fungsi sepotong-sepotong gitu kan. Kemudian min X plus 3 jika X lebih dari sama dengan 2. Tentukanlah limit Fx X mendekati negatif 1, limit Fx X mendekati 2 ya. Perhatikan untuk X menuju negatif 1 dari kiri, aturan fungsi yang digunakan adalah X plus 2. Sedangkan untuk X menuju negatif 1 dari kanan, aturan fungsi yang digunakan adalah X kuadrat. Oleh karena itu, untuk mencari limit Fx X mendekati 1, digunakan limit sepihak, limit kiri dan limit kanan. Ini limit Fx X
negatif 1 dari kiri. Limit X plus 2. X mendekati negatif 1 dari kiri. Negatif 1 tambah 2 sama dengan 1. Gitu kan. Sedangkan kalau dari kanan limit X mendekati negatif 1, Fx sama dengan limit X mendekati negatif 1 dari kanan X kuadrat sama dengan negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, limit ini itu sama dengan ya, ini sama dengan ini gitu kan. Berarti limit Fx-nya ini jawabannya adalah 1 gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Oke, lanjut. Perhatikan untuk X menuju 2 dari kiri aturan fungsi yang digunakan adalah X kuadrat. Sedangkan untuk X menuju 2 dari kanan aturan fungsi yang digunakan adalah min X plus 3. Oleh karena itu untuk mencari nilai F, X mendekati 2 digunakan limit setiap. Limit kiri dan limit kanan. Gitu. Nah, ternyata ketika dicari kalau limit kirinya itu 4. Ya, kalau dari limit kanannya itu 1. Limit kiri sama limit kanan tidak saling menyepakati. Berarti limit fx untuk x mendekati 2 tidak ada gitu kan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Kalau kalian merasa bingung ya ngomong aja gitu ya. Oke, secara visual gitu kan, secara visual itu seperti ini ya. Secara visual ya. Ini 0 gitu. Kita X kurang dari negatif 1 gitu. Berarti negatif 1. Jadi jika X negatif 1 ya maka X sama dengan berapa? Ini kan garis lurus. Kalau garis lurus itu ambil 2 titik kemudian dihubungkan ya. Maka terbentuk kurva garis lurus tersebut ya. Berarti X sama dengan berapa? 1 gitu kan. Kayak gini. Berarti tarik di sini gitu. Kemudian untuk X sama dengan 0 gitu kan, Z sama dengan berapa? 2 kayak gini ya. Ya cari yang mudah gitu. Kemudian kemudian ini dihubungkan itu. Ini kan ini kurang dari negatif 1 gitu kan. Oke, padahal ini seharusnya dihubungkan. Berarti hubungannya adalah begini gitu ya. Nah, kayak gini ya. Karena X mendekati 1, jadi enggak kanan. Kalau kanan berarti lebih dari gitu. Kemudian X ya kuadrat. Kalau X kuadrat itu berarti kalau 0 itu kan 0 gitu kan. Kalau misalnya negatif 1, 1 kayak gini ya kan. Nah, tapi ini kan enggak masuk gitu kan. Oh, kayak gini ya kan. Negatif 1 sampai ini 1 gitu kan. Ini 2 kayak gini kan. Duanya masuk enggak? Jika 2 seandainya 2 masuk, maka pasangannya apa? 4 gitu kan. 4. Oke, 4. Tapi enggak masuk ya. Ini enggak masuk. Nah, kayak gini ya. Kemudian min X plus 3. Jika X sama dengan 0 gitu kan. Jika X sama dengan 2 gitu kan. Maka fx-nya berapa? 3 kurangi 2. 1 gitu kan. Nah, kayak gini. Nah, kemudian ambil ya X-nya sama dengan 4 ya. Berarti kalau sini 4 berarti negatif 1 gitu. 3 negatif 1. Nah, ini ya. Oke, jadi ini. Nah, kayak gini. Oke, dari sini kan jelas misalnya mau ditanyakan tadi apa? Limit fx x mendekati 1 berarti kan di sini kita lihat ya. Nah, x mendekati 1 gitu. Dari kiri mau kanan tetap jawabannya adalah 1 gitu loh, jelas gitu. Tapi kalau limit f X ya, X mendekati 2 ya, 2 di sini gitu. Dari kanan ada ini, ada nilainya. Tapi dari kiri nggak ada, karena nggak nepung gitu kan. Nggak nepung dalam artian walaupun ada lubangnya itu masih nggak ada, maksudnya terpisah gitu kan ya. Gitu. Jadi patahan di sini ya, dari sini ke sini langsung. Jadi di sini nggak ada limitnya gitu kan. Bentar ya. Oke,
Jadi di sini nggak ada limitnya ya, limit tidak ada gitu kan. Nah, oke, kalau ini limit ada gitu kan. Nah, ini tadi ya sudah ya kita jelaskan ya. Kemudian contoh limit sepihak ya, limit kiri dan limit kanan. Contohnya nih, fungsi sepotong-sepotong ini ya, x kuadrat jika x kurang dari 0, x 2x. Nah, limit fx x mendekati 0 berapa? Limit fx. Kalau kalian nggak mau visual, bisa aja lihat di sini, misalnya limit fx ya. Kita lihat ya, limit fx ya, X mendekati 0 dari kiri. Kalau 0 dari kiri berarti ngambilnya ini Pak ini. Ngambilnya ini gitu kan, sama dengan limit X kuadrat. X mendekati 0 dari kiri ya, sama dengan berapa? 0 kayak gini kan. Karena untuk X sama dengan 0, 0 gitu kan. Jadi X kuadrat sama dengan 0. Tapi kalau kita lihat limit Fx, X mendekati 0 dari kanan, berarti sama dengan apa? Sama dengan ini gitu loh. Walaupun kalau 0 itu maksudnya tidak di sini, tapi di sini gitu kan. Tapi kita kan limit bicaranya. Jadi kan memang kalau dari kanan itu seharusnya ya ini gitu loh. Jadi limit X mendekati 0 dari kanan, ya X ya sama dengan berapa? 0 gitu, 0, 0. Jadi ini saling menyepakati, berarti limitnya apa? Ada gitu. Oke, nanti kalian bisa lanjut di 1 maupun 2 gitu. Tapi kalau mau visual ya silakan aja visual gitu kan. Kalau X kuadrat itu kan bentuknya seperti ini gitu kan. Ini X kuadrat gitu. Tapi X-nya itu kurang dari sama dengan 0. Jadi X-nya ya ini seperti ini aja. Ini nggak masuk gitu kan. Gitu. Tapi kalau mau X ya X seperti ini gitu ya. Nah, ini X, ini satu gitu, tapi satu nggak masuk gitu kan. Kalau mau lebih berarti 2 plus X kuadrat. Gitu sebenarnya. Kalau ini X kuadrat berarti kalau apa namanya 2 plus X kuadrat berarti ya maju apa? Maju 2 gitu kan, 1, 2 kayak gini gitu ya. Kayak gini. Nah, tapi yang bagian ini kan nggak ditulis gitu kan. Jadi seperti ini ya. Set set nah kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini beda ya, ini kurva gitu kan. Kalau ini garis lurus itu kan. Karena X gitu kan, kemudian 2 plus X kuadrat. Mungkin ada di sini gitu kan, 2X kuadrat. Berarti ya, misalnya untuk 1, 3 gitu. Untuk 1, misalnya ini 1, 3 di sini. Oke, jadi gini ya. Kalau ini kan gini kan. Nah, kayak gini. Mas, rumit dah pokoknya ya. Oke. Ini karena aturan fungsi maka perlu dicari limit karena fungsi aturan fungsi berubah di x sama dengan 1 maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di x sama dengan 1 kan itu limit fx sama dengan limit x ya 1 dari kiri gitu kan limit x 1 dari kiri gitu jadi ini limit ini ada gitu kan gitu karena limit fx tidak sama ini kalau yang ini ya tidak sama dengan ya tidak sama dengan ini ya oke yang ini limit fx sorry berarti ini kan nilainya 1 sedangkan ini 3 1 tidak sama dengan 3 berarti tidak ada limitnya karena aturan fungsi tidak berubah di x sama dengan 2 maka tidak perlu dicari limit kiri dan limit kanan di x sama dengan 2 jadi limit fx x mendekati 2 sama dengan 6 ini ya maksudnya ya jika x sama dengan 2 untuk x sama dengan 2 ya jelas gitu loh kita menggunakan ini mau baik kiri maupun kanan gitu jadi ada tetap ya jadi nggak perlu dicari limit kiri dan limit kanan jadi kalau kapan kita mencari limit kiri dan limit kanan jika memang pertanyaannya ini adalah merupakan fungsi sepotong-sepotong terus limitnya itu limit batasan ini ya ini dengan ini dengan ini gitu
Untuk menyelesaikan soal limit dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah substitusi langsung. Yang kedua adalah dengan menyederhanakan pemfaktoran perasionalan akar. Yang ketiga adalah dengan prinsip limit sepihak. Oke, sampai sini kalian apa bingung, pusing, atau masih bisa mengikuti? Masih bisa mengikuti ya. Oke, baik. Substitusi langsung. Jadi kalau soal-soal yang substitusi langsung ini ya, soal-soal yang memang apa namanya, kalau bentuknya bukan pertama fungsi sepotong-sepotong kayak tadi gitu kan. Kemudian tidak bermasalah ya, tidak bermasalah pada domain ini ya, domain fungsi ini gitu. Dalam artian tidak bermasalah pembagian dengan nol, kemudian tidak bermasalah dengan akar-akar benar dengan negatif gitu ya. Yang mana titik kritisnya itu tidak digunakan sebagai apa pendekatan untuk mencari nilai x ini ya. Oke. Nah, ini substitusi langsung gitu kan. Kalau substitusi langsung ini ya seperti fx ya sama dengan 3x min 5 gitu kan. Berarti kalau limit, kalau misalnya f-nya itu 2, berarti fx-nya berapa? 3 kali 2 dikurangi 5. Tapi kalau limit fx gitu kan, berarti kan ini 2-nya ini dimasukkan aja langsung. 2 dikalikan 3 kurang 5 gitu kan. Nah, kemudian ini ada limit ya, 2x kuadrat minus 7x plus 6. X mendekati 2, langsung aja dimasukkan gitu. Ini juga sama aja, langsung aja dimasukkan gitu kan. 1 kali minus 1. Karena juga nggak bermasalah terhadap domain fungsinya ini ya. Limit ini bisa sama ya. Oke. Ini jawabannya ya tadi ya. Tinggal dimasukkan aja seperti mencari apa nilai dari suatu fungsi gitu kan. Nah, kemudian ada juga dengan cara apa? Pemfaktoran gitu. Kalau pemfaktoran itu biasanya itu berkenaan dengan masalah lubang gitu kan, masalah lubang kayak tadi gitu. Apa namanya, kita ini seperti ini gitu kan. Nah, lubangnya x plus 2 misalnya. Kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi saat misalnya apa namanya, 2 di sini enggak ada gitu kan. Ini 2 misalnya 2 sekawan, tapi 2 ini tidak termasuk kawan, yang 2 ini tidak memiliki kawan di Y gitu. Jadi nggak bisa gitu. Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, pemfaktoran itu adalah biasanya untuk menyelesaikan limit yang bermasalah dengan ini, masalah lubang ini. Misalnya nih, x kuadrat minus 4 ya per x min 2 gitu. Ini kalau kalian menggambar grafiknya gitu kan, itu grafiknya seperti ini ya. Nah, seperti ini, x, nah, seperti ini. 2 ini negatif 2. Oh, 2, 2. Sama ya. Nah, karena apa? Ini x kuadrat minus 4 per x min 2. Kalau difaktorkan x plus 2 ya, x min 2. Oke, untuk mengubah x kuadrat min 4 ke x plus 2, x min 2 ini sudah tahu tadi ya, sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa a kuadrat minus b kuadrat itu sama dengan a kuadrat ditambah 2ab minus apa, AB minus AB gitu kan, plus B kuadrat kayak gini ya kan, atau sama dengan apa, A plus B A min B ya. Oke, jadi ini X min 2 gini kan, nah, kemudian ini dicoret tinggal X plus 2 kan. Oke, cuman bedanya ini sama Z sama dengan X plus 2 adalah kalau yang ini duanya itu masuk, tapi kalau yang di sini duanya tidak masuk gitu ya. Oke, sekarang tentang perasionalan akar gitu kan. Kalau bentuk perasionalan akar ini gitu kan, apa namanya? Jika kita menggunakan langsung gitu kan, substitusi langsung itu bentuknya seperti ini ya, tak tentu gitu kan. Tapi kita harus mengakalinya gitu dengan mengalihkan sekawan. Kalau x akar x plus 2 minus 2 dibagi x min 2 berarti kan apa namanya, sekawannya adalah apa? Sekawannya adalah ini akar x plus 2 sampai sini ya, ditambah 2. Kemudian sini akar
X plus 2 ditambah 2. Kan seperti itu. Ini juga. Nah, ini kalian latihan soal sendiri gitu kan. Ini ada latihan soal limit. Ini teorema limit gitu kan. Gitu. Ini teorema limit ya. Kemudian ini sifat limit kiri limit kanan. Ini ada soal-soal limit. Kalian kerjakan semua gitu kan. Ini ada post test gitu. Oke. Mungkin sampai sini aja dulu. Ya, kemudian nanti kita akan belajar limit Taingga sama limit di Taingga. Kemudian kekonyolan fungsi. Selesai gitu. Gampang ya sepertinya ya. Intinya gini, kalian pelajari ya semua yang ada di slide, kalian coba gitu kan. Kalau yang slide ini memang PPT ya agak rusak gitu, tapi kalau kalian download bentuk PDF, insya Allah tidak rusak. Nah, makanya kalian pelajari ya, kalian coba kerjakan ya. Kalau ada yang tidak paham ya atau merasa kesulitan, itu kalian bisa tanyakan ke saya waktu kuliah seperti ini atau di WA group ya. Berkenaan dengan apa namanya pemaparan materi kan sudah ada videonya ya, ada video dari tim dosen gitu kan, pembahasan tentang limit, pembahasan tentang fungsi gitu kan sudah ada. Jadi saya ini sifatnya hanya mengulas secara singkat saja gitu ya, atau memperdalam gitu. Jadi kalau kalian bertanya gitu, Pak yang tidak paham bagian ini, jadi lebih bisa tepat sasaran gitu. Takutnya saya hanya mengulang saja apa yang sudah disampaikan oleh video ya yang sudah di-share oleh tim dosen seperti itu. Ya, sehingga kalian bisa mendapatkan apa namanya manfaat gitu loh, maksudnya memaksimalkan waktu gitu dalam belajar kalkulus ya. Kalau kalian nggak bertanya, nggak ada respon gitu kan, sepertinya kan nggak semangat gitu ya. Jadi kurang menarik pembelajarannya ya. Oke. Kalau hanya pemaparan kan sudah ada ya di video gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kalau tidak ya saya tutup untuk pertemuan malam ini.